Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen Analisa Kripto. Di video kali ini kita akan bahas token yang udah teman-teman request di kolom komentar. Eh, Hari ini ada Bambang Hermanto ya. Kita akan bahas requestan dari Bambang Hermanto, bahas ACT bro. Oke, kita akan coba untuk bahas seperti apa. Ini adalah chain token teman-teman. Chain token ini kalau kita lihat, oh bukan token, ini koin ya. Kita lihat hari ini perdagangannya ada di kisaran 18,9 rupiah, mengalami sedikit koreksi 6% untuk hari ini ya. Kalau kita lihat untuk supply peredarannya 1 miliar dan sudah tercetak semua, sudah dibikin semuanya, dan posisi saat ini sedang mengalami tren penurunan secara volume, secara harga juga. Untuk informasi dari CMC ini nggak terlalu banyak yang bisa kita dapatkan soal A-Chain token ini atau ACT. Kita coba langsung masuk ke website resminya. Ini websitenya. Di sini sih dikatakan ini adalah apa namanya? Ini adalah chain yang high performance blockchain, di mana development platform yang sangat solid dan juga kompetitif, teman-teman. Mereka menyebut diri mereka adalah blockchain yang memiliki kecepatan, efisiensi, kemudian keamanan dan juga kestabilan harga yang didevelop untuk ya jaringan yang lebih baik di atas blockchain mereka sendiri, teman-teman. Jadi ini beberapa keunggulan yang bisa teman-teman lihat, dan untuk prospek mereka mau bikin apa itu saya sendiri agak kurang mengerti juga ya. Di sini dia bilang di 2022 mereka akan melakukan mainnet progress yang signifikan, kemudian akan masuk ke versi ketiga networknya, di mana ini akan bisa digunakan lagi di 2023, dan 2023 bakalan kembali mereka berfokus untuk membangun ekosistem yang mereka punya. Itu, ini beberapa exchange yang bisa memperdagangkan ACT. Ini partner-partnernya. Kalau kita lihat dari Twitter, mereka kurang begitu update kalau menurut saya ya. Terakhir mereka nge-tweet itu di 1 Maret. 1 Maret mereka bikin notice update soal apa nih, Calmeting untuk launch ACT mainnet versi ketiga tahun lalu. Jadi mereka update, dan mereka di tahun 2023 ini akan berfokus pada proyeknya, pada proyek lanjutannya yang seperti kita sudah bahas. Terus ini tweet terakhir di 31 Desember. Jadi range mereka nge-tweet itu agak jauh, cukup jauh lah bisa dibilang. Jadi semoga bisa lebih sering update sih buat ACT, karena yang namanya blockchain sekarang kan semua pada bersaing ya. Kripto semuanya pada bersaing. Mereka butuh namanya tetap diingat oleh orang, sehingga ya semakin seru buat dibahas. Kalau ACT ini agak sepi, untuk spesifik fungsinya juga mungkin masih harus diperbaiki, karena yang namanya kripto itu kan ya mereka semua pada berlomba-lomba nih. Wah, ini fungsinya ada yang decentralized finance, ada yang fungsinya di dunia metaverse, ada yang fungsinya membangun AI dan lain sebagainya. ACT sendiri dia lebih kepada apa ya, kemampuan daripada teknologi yang mereka punya, bukan kepada mereka mau bikin apa ke depannya. Jadi kurang lebih kayak gitu, supaya orang-orang juga nggak bingung nih, ini fungsinya buat apa ya. Teknologi yang cepat, yang aman, apakah ini bisa untuk investasi sebagai apa namanya, storage ya, sebagai keuangan yang lebih aman, seperti Bitcoin contohnya, store of value, atau ini sebagai smart contract atau apa. Nah, itu butuh sih buat diinfokan kepada kita, teman-teman. Jadi sementara itu sih yang kalau menurut saya ya, buat ACT sendiri informasinya masih sangat minim buat kita dapetin. Sementara ya mungkin pembahasannya secara fundamental seperti itu dulu. Lalu kita langsung masuk ke pembahasan harga ACT seperti apa. Kalau kita lihat dari yang mereka katakan, ACT ini dikatakan blockchain yang sangat stabil. Ya, koin mereka mau menciptakan koin yang sangat stabil. Apakah benar stabil? Kalau kita lihat dari riwayatnya, ya ini udah turun parah sih.
udah turun parah sejak awal listing di 2022. Sekarang pergerakannya memang stabil, memang flat. Ini teman-teman bisa perhatikan di sini dia trennya sideways, ya sideways cukup cukup lama. Sementara kalau kita compare sama pergerakan Bitcoin hari ini, Bitcoin dan kawan-kawan udah turun sekitar 7%-an teman-teman. Drop dan sekarang ACT sendiri cuma turun 0,41%. Jadi kalau dibilang stabil, yes stabil. Tapi apakah harganya menarik? Menurut teman-teman, kalau saya kurang menarik. Ya, dari segi pergerakan dia turun secara overall, dan juga belum ada sebuah pergerakan naik yang cukup meyakinkan. Hanya spike-spike kayak gini, teman-teman. Jadi ini kan spike nih, dia naik dengan ekor yang sangat panjang di sini. Ini ekornya panjang semua, ini ekornya panjang semua. Artinya adalah kalau kita cek di time frame yang lebih kecil, ya memang pergerakan ACT naik, tapi naiknya itu nggak bertahan lama. Nah ini ya, jadi pergerakannya seperti ini. Dia memang bisa naik, tapi naiknya itu ya sebentar aja, paling beberapa menit, beberapa jam. Setelah itu dia balik turun lagi. Artinya kan buat whales menggerakkan harganya, bahwa harganya naik, mempertahankan harganya di atas itu sangat sulit. Jadi sebagai aset untuk investasi menurut saya agak kurang tertarik sih kalau dari saya. Ini blok mereka ya, di sini ada transaksi-transaksi yang mereka lakukan, teman-teman. Transaksi terakhir ini di 1 Maret kemarin, ini ada di 7 Maret juga yang melakukan transaksi di blockchainnya, dan nggak terlalu cepat, nggak terlalu banyak untuk running transaksinya. Mungkin karena ya nggak terlalu banyak juga yang pakai kalau menurut saya. Itu sih, kalau dari saya ya gitu, pergerakannya cenderung flat, sideways, seperti yang mereka bilang, stabil, memang beneran stabil. Dan buat aset investasi sepertinya agak kurang ya. Mungkin kalau buat transfer-transfer ya oke lah. Ini mereka klaim cepat, secure, ya oke lah buat transfer-transfer. Tapi kalau buat investasi sepertinya no, teman-teman. Kalau bagi saya. Silakan teman-teman Dior sendiri, karena video ini bukan rekomendasi apa-apa ya. Di sini saya hanya membagikan perspektif saya seperti apa. Dan ya segitu aja. Semoga bisa bermanfaat. Dan akhir kata saya Andre.